Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis rutinan malam Jumat, pembacaan Irjal Jausan, Burda, kita ngopi sambil makan-makan. Ada kedatangan tamu, Bang Iksan. Bang Iksan ini salah satu pasien yang kemarin malam kita tangani, yang masuk Sukma Dukun, konon katanya usianya 145 tahun. Iksan, cerita sedikit mulai kau datang ke sini sampai tidak sadarkan diri, lalu apa saja yang kau alami, yang kau rasakan saat kau tidak sadarkan diri itu. Bisa kau cerita sedikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah dari jauh-jauh hari saya pengen kesini, cuman mungkin ada rasa hati yang berat sampai ada yang memberatkan hati untuk sampai ke sini, dan malam itu alhamdulillah bisa sampai ke sini. Dan perjalanan menuju ke sini pun awalnya sih senang, tapi untuk masuk ke lokasi majelis ini sudah rasa berat untuk masuk. Akhirnya secara terpaksa masuk. Terus dulu sempat ikut arahan dari BIB, dan pada saat itu waktu saya tidak sadarkan diri pun perasaan saya kayak seakan-akan saya datang ke sini singkat waktu balik ke lokasi, karena pada saat itu pun sampai ke sana saya merasa kenapa ke lokasi majelis kok waktunya kayak singkat gitu, cuman duduk sebentar aja, padahal ternyata ada sesuatu yang membawa saya hilang dari alam bawah sadar saya. Itu ada masuknya Sukma Dukun Ya, pada saat kan itu. kau datang pertama ke majelis, kita baru selesai rutinan KBRA, lalu kita upaya untuk tangani kau waktu itu. Selesai tangani, pembersihan semua selesai, kan kau ikuti amaliyah 1 Muharram, karena kita bertepatan dengan 1 Muharram, yaitu pembacaan ayat kursi 360 kali. Bisa cerita tidak waktu kau baca ayat kursi sampai kau tidak sadarkan diri sampai selesai di sini itu bagaimana itu? Ya, jadi waktu pembacaan ayat kursi, yang di pikiran saya itu saya tertidur. Saya tertidur tanpa sadar. Saya kaget bangun itu sudah ada pada tempat asaran, yang dimana tuh saya di asar. Di situ pun juga saya melihat asar itu, maksudnya itu di jarang ya, di jarang di api begitu. Yes. Itu di alam sana ya. Iya. Di alam sana. Di situ pun saya sempat melihat seluruh keluarga saya berdiri meneriaki saya untuk kembali ke mereka, sambil menangis mereka meneriaki saya untuk pergi kembali bersama mereka. Di situ juga saya ada melihat satu sosok yang dimana tubuhnya besar dan bertanduk, dan tiba-tiba saya juga kayak mendengar ada panggilan dari sumber suara yang saya tidak tahu asalnya dari mana. Di situ pun dari sumber suara yang tidak jelas tadi asalnya dari mana, panggil kau kembali atau apa? iya, panggil saya untuk kembali. Untuk kembali. Tapi ada tidak yang kau kenal di antara suara-suara itu? Misalnya saya punya suara misalnya. Iya, suaranya hampir mirip sama Habib punya suara. Suruh kembali. Iya. Oke. Jadi mulai pembacaan ayat kursi kau serasa tertidur. Saya rasa tertidur. Ada tidak yang kau pikirkan saat pembacaan ayat kursi? Iya, di situ saya berpikir ada
masa lalu yang kembali lagi dalam pikiran saya, dan wujud-wujud orang-orang yang pernah saya temui dan saya berguru pada saat itu waktu. Lalu itu kita mau perjelas dulu. Sosok yang konon katanya dukun itu yang punya kaitannya dengan kau. Apakah betul kau pernah berguru sama dia, sosok itu? Iya, saya pernah berguru sama sosok itu. Usianya 145 tahun itu yang dia mengaku. Yang setahu kau usianya berapa? Ya kira-kira yang saya dengar juga, mungkin waktu itu saya tidak sempat tanya kepada orangnya, tapi saya dengar dari masyarakat setempat katanya memang usianya sudah hampir ratusan tahun lebih. Oh, waktu kau masuk ke perguruannya dia? Iya. Orang sudah tua sekali. Sudah tua sekali, bahkan berjalan saja harus butuh bantuan dari anaknya atau tidak saudara-saudaranya. Kau masih temukan tidak anaknya? Untuk saya ketemu cuma pada saat itu, kalau sampai sekarang tidak pernah. Iya enggak, maksudnya kau masih ketemu anaknya waktu itu? Iya. Berapa anak? Anaknya ada 4, 2-nya udah meninggal. 2 laki atau perempuan? 2 laki-laki, 2 perempuan. Oh, 2 laki-laki, 2 perempuan. Waktu kau ketemu memang sudah wafat karena dengar saja 2 laki-laki, Iya. ataukah sebelum? Sudah ke situ baru ada dengar katanya di situ anaknya, bahkan antua sendiri yang menceritakan bahwa ada anaknya ada 4 dan 2-nya meninggal, sisanya 2. Oh, begitu. Berarti setelahnya ya? Iya. Setelahnya dia meninggal baru kau berguru sama dia atau gimana? Iya, setelah anaknya meninggal baru saya berguru. Kau berguru sama dia. Terus waktu kau berguru ke dia itu syaratnya atau penyampaian yang prinsip lah dalam dunia keilmuan yang kau ambil waktu itu, kira-kira apa saja gitu, baik penyampaian dari dia, arahan-arahan dari dia, apa saja yang kalian harus kau lakukan? Ya banyak yang memang antua ajari, cuman tidak ada titipan yang memang harus diamalkan waktu itu. Berupa barang yang dikasih ada tidak? Ada. Apa itu sebuah ajimat, cuman waktu itu setelah sampai ke rumah saya lepas. Oh, sampai rumah lepas. Iya. Ajimatnya langsung dia kasih atau Iya. ada proses ritual lagi? Iya, proses ritualnya itu harus ajimat itu diikat di mesan kuburan, Kondisi kuburan. ya, selama semalam, dan ketika sebelum azan subuh harus sudah dipasangkan. Oh, dipasangkan. Kemarin kan kau sempat ngomong itu ada proses itu dengan telanjang badan. Iya. Itu betul itu? Ya itu setiap kan itu sekali, waktu itu kan bergurunya selama seminggu, dan itu pada saat subuh hari Jumat kalau tidak salah. Subuh Jumat ya. Telanjang badan bulat. Iya. Telanjang bulat. Ya itu sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Iya. Di rumah, di hutan, di laut atau di mana? Di rumahnya. Oh, di rumahnya. Iya. Suruh telanjang. Iya. Dan waktu itu pun ketika proses ritual itu berjalan, saya kenakan saya tidak sadari begitu. Waktu itu saya tidak sadari kalau saya sedang melakukan proses ritual. Oh, ada tidak yang terbayang atau yang kau alami saat proses ritual itu? Tidak ada waktu itu. Tidak sadarkan diri Tidak saja? sadarkan diri saya juga saya. Tidak seperti yang kau cerita soal di sini itu, misalnya saya ada lihat A, B, C, D pada saat tidak sadarkan diri. Tidak juga. tidak sadarkan diri sekali. Kalau sendiri atau sama teman waktu itu? Ada teman. Pasca pasca selesai ditangani itu, apa saja yang kau rasa? Ya, dulu waktu sebelum di Ruqyah, hati untuk berat membuka Al-Quran untuk membaca dan lain sebagainya. Kadang juga baca Al-Quran, cuman itu kayak disuruh untuk ngaji untuk orang mati atau apa. Kalau untuk sendiri-sendiri terus niatnya mau buka Al-Quran terus dulu ngaji-ngaji, tidak kan. Bisa lama tidak kau baca Quran? Ya, alhamdulillah kalau untuk sekarang sih kayak rasanya kepengen terus untuk.
dulu yang apa namanya, waktu belajar sama dia itu, berguru sama dia itu, berguru apa? Itu katanya ilmu apa, jiwa, sejenis ilmu jiwa lah, itu untuk khusus apa, kadang memagar diri, terus bisa mengetahui hati orang-orang katanya. Ada tahapan-tahapan masuk ke situ. Iya, Tahapannya apa sih? itu Sampai ke tingkat situ. sampai ke tingkat situ harus sudah pernah belajar pada satu perguruan silat sampai berada pada tingkatan paling atas. Luar biasa. Selama ikut perguruan itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya di dalam tidur, hal-hal yang buruk paling sering kau alami itu apa? Perguruan silatnya Ya, waktu kau belajar itu, terus keseharian kau baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam tidur, hal-hal yang buruk yang sering terjadi itu apa? itu kadang dulunya tuh sebelum bergurunya ke situ ada kadang hal-hal mistis yang kayak sejenis hantu dan lain sebagainya, itu sangat panik untuk bisa mendengar atau melihat langsung. Tapi untuk semenjak setelah berguru pada perguruan itu tidak ada lagi hal-hal yang memang perasaan takut terkait dengan hal-hal gaib. Bahkan kalau mendengar sesuatu yang menyeramkan itu tambah membuat saya lebih penasaran untuk lebih mengetahui hal itu. Suka lihat tidak hal-hal itu? Iya, setelah itu banyak yang saya lihat, banyak kadang ketemu hal-hal goib apa setelah itu. Kerasukan pernah? Tidak pernah. Tidak pernah, baru hari malam itu kerasukan. Cuma Seumur hidup lihat baru saja. pertama kali. Iya kan. Kalau di dalam tidur itu, hal-hal buruk yang sering kau alami. Kebanyakan sih ke apa? Mimpi untuk apa? Nggak apa-apa, ungkap aja. Mimpi Ini dakwanya kita. Mimpi Termasuk kau juga berdakwah ya. mimpi orang meninggal kebanyakan sih. Mimpi orang meninggal, terus berhubungan badan, Iya pernah. sering tidak? Iya, bahkan pernah ini lagi apa? Duduk-duduk terus tiba-tiba apa tertidur dan bermimpi hal begitu, padahal dalam keadaan duduk. Sosok manusia atau Ya, bahkan wajah pun saya tidak terlalu nampak gitu. Pokoknya hampir sebagiannya tuh manusia tapi sebagiannya tidak. sebagian tidak ini bisa kau jelaskan tidak wujudnya misalnya? Ya, pokoknya akan sejenisnya berbulu. Dia berbulu. Tapi waktu itu pun apa kan sudah diberi pesan kalau mendapatkan hal-hal sesuatu yang memang apa janggal dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh ceritakan kepada siapapun. Oh, itu pesan dari guru Iya, itu. dia pesan langsung. Luar biasa. Ini tadi kok dari mana nih? Tadi baru pulang selesai rutinan TKN. Oh, dari apa namanya? Toreko. Iya. Toreko TKN. Insyaallah. Kepengen datang di sini atau Iya, pengennya datang pengen sini. datang sini? Tahu ada rutinan juga di sini. Mantap, mantap. Tadi kan kau bilang ada suara dengar-dengar dipanggil. Saya mau tanya, kan saya sempat pandu kau itu. Saya teriak namamu, saya panggil namamu, saya ijazahkan kau surat Fatihah, lalu saya suruh kau baca surat Fatihah itu. Dengar tidak? Iya sih, ya. Dengar cuman tidak tahu sumber suaranya itu dari mana. Terus kau melakukannya, baca. Iya, alhamdulillah lakukan. Iya. Pada saat kau lakukan itu, di sana itu yang kau alami apa? Itu kayak seakan-akan ada bantuan untuk membebaskan saya waktu itu. Seakan-akan ini maksudnya berwujud atau tidak? Tidak, tapi sejenis apa hal yang memang tidak ini apa tidak langsung dilakukan oleh orang, tapi berdasarkan kemampuannya dalam
Intinya kau dengar tapi tidak mengetahui itu suara siapa, kan gitu. Kau dengar panduannya, apa yang disampaikan itu kau dengar di sana. Jadi kau digarang di atas api, diasar begitu, lalu ada sosok yang apa namanya, yang jaga gitu, yang bertanduk itu, berbulu atau berapi. Ya, badannya hitam jadi tidak. Oh, badannya hitam. Satu aja atau lebih? Satu aja, cuman badannya besar. Tidak tahu wilayah di mana itu. Iya, tidak tahu suasananya juga kayak dalam gua gelap soalnya. Cuman pada saat itu cahaya yang ada cuman bara api aja. Oh, cahaya yang ada bara api. Ya. Pada saat kau dipanggil untuk kembali itu ada panduan tertentu tidak? Misalnya cahaya atau apa begitu yang pandu kau harus kembali? Iya, yang seperti tadi saya bilang itu seakan-akan ada bantuan yang tiba-tiba datang menolong saya pada saat itu, membebaskan saya. Di situ pada saat saya mendengarkan hal itu tiba-tiba kayak seakan-akan masuk ke jiwa saya. Jadi di situ pun saya tidak sadar lagi. Dan pada saat saya sadar kembali itu sudah saya tidak memakai baju dan waktu kau sudah sadar di sini bingung, kenapa saya begini, kau tidak pakai baju. Iya. Setelah setelah penanganan kembali ke rumah sampai hari ini kau duduk ini, ada hal-hal aneh yang terjadi di kau atau tidak? Alhamdulillah tidak. Bahkan rasa badan lebih ringan, sudah tidak ada. Baik dalam mimpi juga Iya, tidak ada tidak ada. gangguan apa, tidak ada. Alhamdulillah. Ya intinya hal gaib itu tidak terlihat, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui itu. Lalu untuk mengantisipasi hal-hal itu tidak berdampak kepada seseorang, maka apa yang menjadi perintah agama dia jalankan, baik itu sholat, zikir, dan lain-lain. Sholat ini kan nggak ada urusan sama manusia, urusan seseorang dengan Tuhan. Salah, betul, terima, tidaknya kan bukan urusan kita sama manusia, urusan kita sama Tuhan. Jalankan itu. Aktivitas jalankan seperti biasa, lalu pola hidup itu dirubah. Pemikiran secara global, perasaan, mental, emosional bendung, agar dia tidak punya titik masuk, karena dia mencari kelemahan seseorang dari tadi, pemikirannya, perasaannya, mentalnya, emosionalnya. Alhamdulillah, yang penting sudah selesai, teman-teman bisa bantu kau keluar dari masalahmu kan. Ya intinya apa yang kau lakukan tidak sadar sesuai apa yang dia sampaikan juga. Si dukun itu dia menyampaikan bahwa ada perjanjian yang kau buat tapi kau tidak sadari itu, seperti yang kau sampaikan tadi. Si dukun itu mengaku bahwa di usiamu nanti 30 tahun dia akan nikahkan kau dengan peliharaannya. Konteks binatang yang dia maksud ini ada binatang betul ataukah makhluk yang berwujud binatang, intinya di situ. Wallahu alam, prosesinya seperti apa saya tidak tahu. Intinya kau ada buat perjanjian yang tidak kau sadari. Memang seperti itu wilayah gaib. Ada seseorang dia melakukan perjanjian dengan sadar, ada yang melakukan perjanjian tanpa dia sadari telah melakukan perjanjian. Banyak jalurnya banyak. Alhamdulillah, singkat tapi padat apa yang menjadi pengakuan saudara kita Iksan terkait penanganan kemarin. Semuanya terang benderang. Intinya apa yang menjadi problemnya dia, keinginan dia untuk lepas dari problemnya itu, masalahnya itu, alhamdulillah Allah mudahkan dan Allah ijabah apa yang menjadi keinginan dia. Oke, Iksan, terima kasih sudah menyampaikan. Kita akhiri dengan pembacaan surat Fatihah.
Mohon maaf lebih dan kurangnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.